Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Sebelum kita mulai, bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat untuk Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Baik, mari langsung saja kita dengarkan kisahnya. Namanya Laila, seorang wanita sederhana, lembut dan taat beribadah. Meski tinggal bersama keluarga besar yang serba kekurangan, Laila selalu berusaha menjadi cahaya di tengah kesempitan. Setiap malam ia bangun lebih awal, menegakkan sholat tahajud dan berzikir hingga subuh. Namun sejak sang ibu meninggal dunia, hidup Laila berubah. Kakak iparnya mulai menunjukkan gelagat aneh, sering memarahi tanpa alasan, menuduh Laila santet karena terlalu sering mengurung diri di kamar untuk berzikir. Orang seperti kamu gak wajar, bentak kakak iparnya suatu malam. Tapi Laila hanya diam. Ia percaya Allah pasti akan menunjukkan jalan kebenaran. Tetangga mulai ikut membicarakan Laila. Mereka percaya omongan keluarganya yang bilang bahwa Laila kerasukan dan perlu ditenangkan dengan cara khusus. Padahal yang Laila lakukan hanya zikir dan mengaji di kamarnya yang sempit. Pada suatu malam Jumat, Laila mendengar mereka bisik-bisik di dapur. Ada rencana jahat yang sedang disusun, tapi ia tak menyangka akan sekejam itu. Desa kecil tempat Laila tinggal memang tak ramai, tapi setiap gerakan kecil bisa jadi bahan pembicaraan panjang. Apalagi sejak ia tinggal berdua dengan mertuanya, tatapan aneh dari tetangga mulai bermunculan. Suatu siang saat Laila baru pulang dari pengajian, ia dikagetkan oleh bisikan dua tetangga di balik pagar. Katanya dia nggak pernah bantu mertuanya masak. Sholat sih, tapi dia cuma pamer. Kalau di rumah katanya ngomel terus. Laila hanya bisa menunduk, menahan sesak di dada. Hari-hari berikutnya, fitnah itu makin menjadi-jadi. Laila dituduh mengambil uang belanja mertua, dianggap pemalas. Bahkan ada yang bilang Laila sengaja menjauhkan suaminya dari ibunya sendiri. Padahal kenyataannya, Laila berusaha keras menjaga keharmonisan. Setiap hari ia menyiapkan makanan, membersihkan rumah, dan tetap bangun malam untuk tahajud. Tapi semua itu seakan tak terlihat. Yang mereka lihat hanya potongan-potongan kecil yang mereka tafsirkan sendiri. Mertuanya pun mulai berubah. Dulu lembut, sekarang mudah marah. Segala yang Laila lakukan terasa salah di matanya. Laila tidak tahu harus bagaimana lagi. Dalam kesunyian malam, di atas sajadah yang basah oleh air mata, Laila memohon, "Ya Allah, Engkau yang maha tahu isi hati. Jika ini ujianmu, kuatkan aku. Tapi jika ini fitnah, tunjukkanlah kebenaran dengan caramu." Doa itu ia ulangi setiap malam. Meski tubuh lelah dan hati terluka, Laila tetap yakin bahwa pertolongan Allah tak pernah terlambat. Namun, siapa sangka, ujian yang lebih berat justru sedang menanti di depan. Sesuatu yang bahkan belum pernah terlintas di benaknya. Pagi itu langit mendung menggantung di atas desa. Laila seperti biasa duduk di ruang kecilnya. Tangannya memegang tasbih, mulutnya lirih berzikir. Allah, Allah, Allah. Tiba-tiba pintu rumah diketuk keras. Mertuanya datang bersama beberapa warga, termasuk adik iparnya yang sejak dulu tak pernah akur dengannya. "Kamu ikut kami sekarang. Jangan banyak tanya," ucap mertuanya. Datar namun tegas. Laila bingung tapi ia menurut. Dengan langkah pelan, ia mengikuti mereka ke arah kebun bambu yang agak jauh dari pemukiman. Tak ada suara, hanya bunyi langkah kaki dan desir angin. Sesampainya di sana, Laila melihat gundukan tanah yang baru saja digali. Matanya membesar. "Ini apa? Kenapa kalian bawa saya ke sini?" Tak ada jawaban. Tiba-tiba dua orang perempuan mendorongnya ke dalam lubang itu. Laila jatuh terduduk di tanah basah, tasbih masih tergenggam di tangannya. "Ini akibat perbuatanmu yang memalukan." "Kami sudah tidak tahan lagi," ucap salah satu dari mereka dengan nada penuh kebencian. Mertuanya hanya diam. Tak satupun dari mereka melihat air mata Laila yang mulai mengalir. Bibirnya tetap bergerak, menyebut nama Allah berulang-ulang. Tanah mulai ditimbun. Satu skop, dua skop, tubuhnya mulai tertutup separuh. Allah! Dalam kegelapan lubang itu Laila pasrah. Tubuhnya menggigil, tapi hatinya tetap menggantung pada zikir yang tak terputus. Ia yakin, jika memang ini takdirnya, maka ia akan kembali dalam keadaan beriman. Tapi jika belum waktunya, Allah pasti akan menolongnya. Dan saat satu sekop tanah hampir menutupi wajahnya, tiba-tiba terdengar teriakan keras dari arah jalan utama. "Berhenti! Apa yang kalian lakukan?" Seseorang berlari mendekat. Seseorang berlari mendekat. Tapi wajahnya penuh kemarahan dan kejutan. Dan dari sinilah segalanya berubah. Suara teriakan itu menggema hingga ke sudut-sudut kebun bambu. "Berhenti! Apa kalian sudah gila?" Seseorang berlari mendekat. Seorang pria parubaya dengan wajah keras namun penuh kebingungan. Ia adalah Parawi, kepala dusun yang selama ini dikenal adil dan tegas. Warga langsung menghentikan aktivitas mereka. Sekop terjatuh. Debar jantung semua orang meningkat, terutama mertua Laila yang tiba-tiba kehilangan kata-kata. Parawi menatap lubang tanah itu, melihat wajah Laila yang hanya setengah tertutup tanah. Tubuhnya lemas namun bibirnya masih bergerak. Berzikir, Allahu, Allahu. Tanpa pikir panjang, Parawi melompat ke lubang itu, menggali tanah dengan tangannya sendiri. "Cepat bantu saya angkat dia. Ini perbuatan keji." Beberapa warga yang tadinya ikut menimbun, kini terpaku. Wajah mereka pucat, rasa bersalah mulai merayap. Salah satu ibu-ibu menangis. Laila berhasil diangkat. Tubuhnya lemah, wajahnya pucat, namun tasbih itu masih tergenggam kuat. Ia tidak pingsan, ia sadar. Air matanya mengalir tanpa suara. "Allah masih selamatkan saya," bisiknya pelan. Pak Rawi mengangkat wajahnya kepada warga. "Siapa yang memerintahkan ini? Di desa kita tidak ada hukum seperti ini. Ini kekejaman."
Mertua Laila menunduk, tak bisa berkata-kata. Sementara adik iparnya mencoba bersembunyi di balik kerumunan, tapi semuanya sudah tercatat. Terlalu banyak saksi. Pak Rawi memanggil 2 orang lelaki dan menyuruh mereka membawa Laila ke rumah bidan terdekat. Tubuhnya lemah tapi kesadarannya penuh. Sepanjang jalan ia tetap berzikir. Suaranya pelan namun mantap. Allah, Allah. Dan di balik semua penderitaan yang ia alami, Laila tahu Allah tidak pernah tidur. Doa yang ia panjatkan selama ini akhirnya dijawab dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Setelah peristiwa menggemparkan itu, Laila dirawat di rumah sakit kecil milik pemerintah daerah. Luka-luka di tubuhnya tidak terlalu parah, tapi kondisi batin dan jiwanya jelas terpukul. Namun justru di tengah keterpurukan itulah, ketabahan Laila bersinar terang. Ia tidak mengajukan tuntutan, tidak pada keluarga mertuanya, tidak pula pada warga kampung yang telah mencelanya bertahun-tahun. Saat seorang wartawan lokal mewawancarainya, Laila hanya menjawab dengan tenang, "Aku tidak ingin menambah dosa siapa-siapa. Aku hanya ingin hidup tenang dan terus berzikir. Kalau Allah masih berkenan memberi aku hidup, itu berarti aku harus terus bersabar." Perkataan itu menyentuh banyak orang, termasuk Pak Rawi. Kepala desa itu beberapa kali datang menjenguk Laila, bahkan meminta maaf secara pribadi. Ia merasa gagal menjaga warganya, terlebih seorang janda yang seharusnya dilindungi. Warga kampung perlahan mulai berubah, awalnya karena rasa bersalah. Namun kemudian karena ketulusan Laila sendiri. Setelah pulih, Laila kembali ke rumahnya yang dulu kosong. Rumah itu masih berdiri, walau sebagian sudah lapuk. Ia memperbaikinya perlahan, dengan uang bantuan dari para dermawan yang tersentuh kisahnya. Dan keajaiban tidak berhenti di situ. Seorang wanita tua dari kota, seorang pengusaha yang tidak memiliki anak, datang khusus untuk menemui Laila. Rupanya ia pernah mendengar lantunan di zikir Laila lewat rekaman video yang tersebar di media sosial. Ada ketenangan yang tidak bisa saya temukan di tempat lain, ucapnya lirih. Wanita tua itu kemudian menawarkan Laila tinggal bersamanya di kota. Namun Laila menolak dengan halus. "Biarkan saya tinggal di sini, di tempat saya pernah dibenci, supaya saya bisa membuktikan bahwa sabar dan zikir bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk menyembuhkan luka sesama." Dan sejak itu, rumah Laila tidak pernah sepi dari tamu. Bukan lagi tamu yang menghakimi, tapi tamu yang datang untuk belajar tentang sabar, zikir, dan keikhlasan. Sebuah akhir yang tidak terduga dari kisah hidup yang nyaris dikubur oleh kebencian. Namun Allah berkehendak lain, Laila hidup. Dan dari luka itulah, cahaya kasih sayang Allah menyinari kembali kampung yang pernah gelap oleh prasangka. Saudaraku yang dirahmati Allah, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga kisah ini menjadi pengingat dan kita selalu berada di lindungan Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.